Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya keberkahan hidup. Sahabat BN, memang makin hari semakin tampak begitu kuat persaingan politik di negeri ini dalam rangka mendekati Pilpres 2024 pada pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang. Kita melihat bagaimana sekarang ini Anies yang satu-satunya tokoh dari luar pemerintahan yang akrab disebut tokoh perubahan tampaknya sedang berhadapan dengan kekuasaan. Dan berhadapan-hadapannya Anies dengan kekuasaan sekarang ini semakin tampak bahwa memang kekuasaan memiliki tangan-tangan yang sangat banyak. Walaupun yang seharusnya ada lembaga-lembaga yang netral di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang ini yang telah dimulai tahapan-tahapannya dari sekarang, namun memang terkesan sangat sulit untuk bersikap netral. Namun kita tentu tidak boleh putus asa dan kita harus yakin bahwa penyelenggara pemilu 2024 ini akan bersikap netral. Sekarang kita baca sebuah berita yang agaknya menarik kita perbincangkan dalam kesempatan ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Lakukan ibadah sholat Jumat saja diawasi. Sulitnya Anies Baswedan menjadi next Jokowi. Titik 2. Ini sudah aneh." Berita ini hari Minggu 19 Maret 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Elit politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaun menyoroti bagaimana berlebihannya sikap yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Dirinya keheranan dengan lembaga tersebut yang sampai-sampai memperingatkan akan manuver Anies Baswedan lewat SMS Blast. Menurutnya, hal tersebut sangat keliru karena tidak ada wacana kampanye dalam kunjungan mantan Menteri Pendidikan tersebut di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Jansen mengatakan bahwa yang terjadi justru adalah seorang warga biasa yang mencoba untuk melakukan sholat Jumat. Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masa itu salah ucapnya? Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi menyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jemaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka kepada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia. Lanjut dia. Jansen juga mengaku aneh dengan surat serutan tertanggal 13 Maret. Sementara, kata dia, surat itu di-blast pada tanggal 17 Maret. Hal ini saja menurut saya sudah aneh. Harusnya Bawaslu monitoring saja dan melakukan pengawasan. Silakan hadir di Masjid Al-Akbar sesuai info atau jadwal yang didapatkan. Bawaslu kan bukan peramal,
Tidak ada fungsi prediktif lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu, apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi. Ucap dia. Dia berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di 2024. Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat. Ini malah mengawasi Anies terus, yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara. Sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif mutar-mutar kemana-mana. Malah Bawaslu kami lihat diam saja. Ini malah nyoroti Anies terus, yang sudah manusia bebas. Kritik Jansen. Sahabat BN, membaca berita ini memang kita cukup heran sekarang ini. Kok begitu takut benar berbagai pihak kepada Anies Baswedan? Bukankah Anies Baswedan itu selaku warga negara Indonesia diperbolehkan oleh undang-undang untuk maju berkontestasi pada Pilpres 2024 ini? Apakah sudah ada undang-undang yang mengatakan bahwa Anies tidak boleh maju? Tiba-tiba dia berusaha juga untuk maju. Apakah begitu? Apakah Anies sudah tidak ada lagi punya hak dipilih, sehingga dia hanya boleh memilih? Kalau tidak demikian, kok seperti ini? Ini kalau benar berita ini, kok seperti ini? Masa pergi sholat dipersoalkan? Pergi sholat Jumat? Apakah ingin kita mendapatkan pemimpin nanti yang katanya beragama Islam, tapi dia pergi sholat Jumat aja tidak? Yang katanya beragama Islam, tetapi dia Islamofobia. Apakah kita ingin pemimpinnya begitu? Memang benar kata Jansen ini, yang harusnya titik fokus Bawaslu ini kepada para pejabat negara, apakah menteri, apakah gubernur yang sekarang disebut-sebut atau digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang sebagai capres atau sebagai cawapres. Kenapa Bawaslu harus fokus mengawasinya? Karena padanya masih melekat fasilitas negara. Dia masih punya mobil dinas. Dia masih punya kekuasaan yang bisa sewaktu-waktu dipergunakannya untuk mencapai tujuan politiknya. Ini yang harusnya titik fokus Bawaslu. Atau paling tidak sama saja antara Anies Baswedan yang adalah warga negara biasa atau masyarakat biasa dengan para pejabat negara yang akan maju, disamakan saja cara pengawasannya. Kalau benar apa yang dikatakan Jansen ini, pejabat negara baik menteri atau gubernur yang sekarang kesana kesini, sementara Bawaslu diam saja. Tiba-tiba ketika Anies yang pergi, kok begitu betul cara pengawasannya sampai malah mengedarkan SMS. Bukankah administrasi negara ini dijalankan biasanya dengan surat, dengan telepon, ini dengan SMS. Yang pakai SMS ini biasanya orang mau demo, rapat administrasi RT dan enggak pakai SMS. Ini administrasinya Bawaslu. Ini yang cukup mengherankan kita. Kita tidak menginginkan ada penilai rakyat nanti yang melihat lebih berpihak penyelenggara pemilu di era reformasi sekarang ini dibandingkan di era Orde Baru.
Kita tentu tidak inginkan ada penilaian rakyat demikian. Kita menginginkan pemilu 2024 ini betul-betul luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau benar apa yang disampaikan oleh Jansen ini, tentu ini akan mengherankan rakyat. Bawaslu yang harusnya menjadi pengawas pemilu, jangan terkesan oleh rakyat hanya sebagai pengawas Anies. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu